Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo, Kang Hari ya? Ya, Mas Dian ya? Ini Dian dengan Maria. Oh iya, Hari. Gimana Mas? Gimana kabarnya Mas? Baik. Ini Mas mungkin awal bisa perkenalkan dulu Mas, singkat aja. Oke, nama saya Hari. Saya yang ngurusin New Maju Coffee di Bandung. Oke Mas, terima kasih. Ini Mas, kami ingin bertanya pengalaman Mas dalam menghadapi situasi sekarang. Itu bagaimana ya? Bisa cerita? Oke, saat ini sih yang bisa kita lakuin salah satunya bertahan dan tetap aja konsisten gitu dengan apa yang kita buat. Karena menurut saya sih kita bisa mulai konsistensinya tuh dari jam buka dulu sama jam tutup. Jangan dirubah-rubah gitu. Jadi konsumen tuh nggak bingung. Yang berikutnya lagi kita selalu update di media informasi, bisa dari Instagram, bisa dari Twitter, atau mungkin di Google jam operasional kita. Jadi konsumen itu tahu kita tetap buka, tetap beroperasi, tetap menyediakan produk. Terus yang kita lakuin juga, kita tuh harus benar-benar ngatur flow dari bahan baku. Jangan sampai apa yang kita buat, apa yang kita siapin tidak terpakai, akhirannya tuh kualitasnya jadi menurun. Saya pikir sih begitu. Terus yang dilakuin sama Iu Maju tuh apa aja Mas? Apakah bikin produk literan juga atau jual frozen food? Oke, saat ini sih kita jadi buat kopi di literan ya. Yang tadinya kita nggak pernah bikin, cuman karena konsumen juga ada yang nanya dan banyak juga permintaannya, jadi kita bikinin juga. Maksud saya sih sekarang dalam situasi seperti ini kita harus update dengan kebutuhan dari konsumen sendiri gitu. Mungkin saat ini kan konsumen jarang pergi-pergi kan, banyak di rumah. Otomatis kita menyediakan sesuatu yang mungkin bisa di stok sama konsumen kita juga. Paling itu. Kalau nggak salah Iu Maju juga ada home delivery ya Mas ya? Ya. Itu bisa saat ini kita Mas? ada home delivery. Jadi kita juga tahu kalau konsumen tuh sekarang bukannya nggak mau pergi untuk untuk mengambil produknya, tapi untuk saat ini kan sebaiknya teman-teman semua juga tetap berada di rumah. Jadi ya salah satu bentuk dari servis kita ngirimin produknya langsung ke rumahnya melalui aplikasi-aplikasi pengiriman kayak Gojek, kayak Grab, yang kayak gitu. Sebelum strategi perubahan yang adaptif ngikutin pandemik, ini pendapatannya turun sampai berapa, Kang Hari? Turun maksudnya? Salesnya? Setengahnya sih ada ya. Setengahnya ya. Nah, terus dengan strategi yang baru sekarang itu, bagaimana itu? Ada peningkatan, terus bisa diceritakan? Kalau di Bandung kan PSBB baru dilakuin beberapa waktu ini. Jadi data waktu sebelum PSBB dengan yang sekarang, jadi ada peningkatan. Meskipun jumlahnya nggak seperti normal biasanya. Tapi saya belum cek lagi datanya segimana. Tapi so far apa yang kita lakuin ini bisa ngebantu operasional kita untuk tetap memperkerjakan staff, tidak ada pengurangan sama sekali, hanya jam kerjanya aja yang dikurangin, intinya sih seperti itu. PSBB-nya udah berapa hari? Udah berapa hari ya? Kayaknya udah hampir seminggu lebih ya. Jadi emang baru gitu ya? Jadi emang... memang baru. Tapi sejak katakanlah seminggu ini itu ada penurunan? Penurunannya tuh baru kerasa pas waktu awal puasa. Karena jadi ya ada kemungkinan karena puasa, belum tentu karena PSBB ya. Ya mungkin kan biasanya untuk di industri kopi tingkat konsumsi orang terhadap kopi di bulan puasa kan lebih emang lumrah turun ya. Sedikit. Ya lebih sedikit gitu, yang biasanya mungkin lebih sering jadi lebih sedikit. Mungkin baru kita bisa lihat lagi datanya setelah setengah bulan nanti. Kan bisnis kedai kopi ini juga dampaknya sampai ada perumahan pekerja. Nah, Kang Hari sendiri ngelihat itu bagaimana fenomena perumahan pekerja ini? Perumahan kerja? Ya, perumahan para pekerjanya, misalkan kayak baristanya dirumahkan gitu kan? Kalau yang aku lihat saat ini sih, mungkin ada beberapa tempat yang memang rumahkan staffnya. Saya yakin itu semua juga keputusan itu diambil untuk kepentingan yang lebih besar. Mungkin cash flow-nya mungkin memang tidak memungkinkan lagi untuk menggaji staffnya. Tapi saya yakin sebenarnya itu hanya dirumahkan, bukan dipecat. Nanti once kita keadaannya udah
kembali normal, mereka tetap akan bekerja kembali. Jadi ya menurut saya kalau sampai ada yang melakukan itu juga pasti udah dipikir matang-matang sih. Kalau You Maju sendiri, semua pekerja tetap nggak ada yang dirumahkan? Untuk saat ini, thanks God-nya nggak ada satupun yang kita rumahin. Emang ini putusannya berat sekali, emang nggak kebayang kok kalau akhirnya terpaksa harus merumahkan ya Kang ya. Karena emang situasinya lagi berat sekali gitu. Saat ini sih yang kita lakuin, yang penting semua operasional, meskipun tidak seperti normal biasanya, tapi selama staff masih kita bisa kerja tiap hari, kita masih bisa bayar gajinya, saya pikir sih itu udah menang ya, udah oke. Jadi nggak sewa. Oke. Intinya balik modal gitu ya, misalnya nggak minus gitu, udah menang buat Kang Hari ya. Kalau buat saya saat ini dengan kita bisa ngelakuin itu semua, sewa bisa tetap dibayar, bahan baku nggak ada yang utang, gaji tetap dibayar, saya pikir itu udah sangat luar biasa ya. Iya benar. Ya sih seperti itu. Ya yang penting bisa survive untuk semuanya ya. Ya kita kan nggak tahu ya ke depan seperti apa, tapi harapan kita sih selama kita melakukan ini ya yang the best yang kita bisa, dan kita juga udah ngelakuin banyak hal yang nggak pernah kita lakuin sebelumnya. Saya pikir kalau itu semua masih bisa terjadi ya udah win. Seperti itu. Produk-produknya apa aja nih Mas yang baru pas ada saat pandemi ini selain kopi literan? Kita mulai bikin cold black, terus kita juga bikin smoke beef, smoke chicken, apapun yang kita buat sekarang, jadi banyak R&D juga jadinya. Jadi dengan banyaknya waktu sekarang ini kita lebih fokus ke R&D, lebih fokus lagi ke produk-produk yang bisa kita bikin dan bisa kita simpan dulu untuk konsumen juga gitu. Terus itu sih paling. Kalau misalkan ini ya amit-amit sampai akhir tahun ya, banyak yang memproyeksikan sampai akhir tahun atau bahkan sampai tahun depan, udah ada rencana jangka panjang belum dari You Maju? Kalau menurut gua dengan situasi yang besok juga nggak tahu gimana, kayaknya mungkin belum ada forecast sampai ke akhir tahun. Kita sih sekarang jalan sebulan-sebulan, kita lihat bulan depan gimana. Ini juga begitu masuk ke bulan puasa kan, strateginya berubah lagi. Saya juga nggak tahu nanti tengah bulan setelah 14 hari orang berpuasa, situasinya kayak gimana juga masih belum kebaca. Gitu. Jadi sih belum ada kalau sampai akhir tahun. Belum tahu ya. Kalau teman-teman di Bandung sendiri, kedai-kedainya mungkin ada sempat ngobrol-ngobrol kah sama teman-teman pemilik kedai yang lain? Kondisinya gimana tuh Mas? Beberapa berpikir sama seperti saya pikir, selama operasional masih bisa jalan, gaji tetap dibayar. Itu kita sepakat kalau itu juga udah sangat luar biasa. Ada yang berpikir untuk merumahkan staffnya, itu juga waktu ditanya mereka juga kalau nggak ada option itu juga nggak akan diambil. Terus sebagian lagi ya tetap bikin produk yang bisa dikonsumsi sama konsumen di rumah dalam jumlah yang seperti kopi-kopi literan, atau mungkin bikin produk minuman selain kopi untuk merespon bulan puasa ini. Ini bikin mangga, ini bikin leci. Ya kayaknya semua juga udah dimulai dikerjain gitu. Jadi sih seperti itu. Oke, Kang Hari, terima kasih atas ceritanya. Oke, sama-sama. Sehat-sehat juga di Jakarta. Terima kasih juga. Sehat-sehat juga yang di Bandung. Semoga lancar. Oke, thank you banget. Makasih Kang Hari ya. Thank you banget. Ya, sama-sama. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.